Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Silviana dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam tentang Fathul Makkah. Fathul Makkah adalah pembebasan. Pembebasan Makkah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan. Sebab-sebab terjadinya Fathul Makkah. Suku Bani Bakar menyatakan diri kesetiaannya kepada kafir Quraisy dan suku Khuza'ah menyatakan diri bergabung dengan kaum muslimin di Madinah. 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakar dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Peristiwa ini jelas menodai perjanjian yang telah disepakati. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakar. Tetapi permohonan ini tidak begitu disetujui. Selang beberapa waktu, Rasulullah mengirimkan utusan kepada kaum kafir Quraisy dengan membawa misi perdamaian dan mengajukan beberapa usulan. Isi usulan tersebut: 1. Orang Quraisy harus menghentikan persekutuan dengan Bani Bakar. 2. Orang Quraisy harus mengganti kerugian atas jatuhnya korban dari suku Khuza'ah. 3. Orang Quraisy harus menyatakan pembatalan terhadap perjanjian Hudaybiyah. Dari ketiga usulan tersebut, kafir Quraisy memilih alternatif ketiga. Kenyataan ini membuat tidak ada pilihan lain bagi Rasulullah selain mempersiapkan pasukannya. Rasulullah menyiapkan pasukan paling besar sepanjang sejarah. Melihat keseriusan Rasulullah dengan pasukannya, Abu Sufyan merasa menyesal telah menyepakati pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Dalam waktu singkat, Rasulullah berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan yang siap bergerak menuju Mekah. Tujuan Rasulullah mengumpulkan pasukan bukanlah untuk memerangi kaum kafir Quraisy, tetapi untuk menakut-nakuti mereka, memberikan penjelasan dan peringatan kepada kafir Quraisy bahwa Islam kini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kedatangan kaum muslimin ke Mekah membawa misi Islam yang sebenarnya. Strategi yang digunakan Rasulullah dalam memasuki kota Mekah dengan cara damai membuat simpati orang-orang Quraisy. Faktor-faktor keberhasilan dalam Fathul Makkah. Sikap simpatik yang dilakukan Rasulullah dan pasukan muslimin membuat penaklukan kota Mekah berjalan tanpa pertumpahan darah. Dalam proses Fathul Makkah, Rasulullah melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana, yaitu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tidak merusak dan mengotori kota Mekah dengan peperangan. Sebelum pasukan kaum muslimin memasuki kota Mekah, Rasulullah memerintahkan untuk membuat kemah di sekitar kota Mekah. Hal ini dimaksudkan untuk menyiapkan segala sesuatu dengan matang. Dalam kesempatan ini, Abu Sufyan mendatangi perkemahan Rasulullah dan menyatakan diri masuk Islam. Seorang sahabatnya, Al-Abbas, berbisik kepada Rasulullah bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrik Makkah melawan Rasulullah demi menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah mengumumkan 4 hal sebagai berikut. Pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia akan memperoleh keamanan. Kedua, siapa yang memasuki lingkungan Ka'bah maka dia akan memperoleh keamanan. Ketiga, siapa yang memasuki masjid maka dia akan aman. Keempat, dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia akan mendapatkan keamanan. Melihat jumlah kaum muslim yang demikian banyak dengan diiringi suara takbir, orang-orang kafir Quraisy tidak mampu berbuat apa-apa. Dengan memakai sorban berwarna hitam tanpa pakaian ihram, Rasulullah bertawaf dengan menaiki unta. Beliau tidak memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada sekitar 360 buah patung dan berhala. Rasulullah menusuk patung-patung dan berhala itu dengan tongkat atau panah, hingga berjatuhan menjadi berkeping-keping. Pada saat yang sama, beliau membaca surat Al-Isra ayat 81. Sejak saat itu, beliau mengingatkan penduduk Mekah bahwa tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Mekah. Yang ada tinggal niat yang tulus melakukan kebajikan disertai